Diawali dengan ekspedisi yang dilakukan oleh sekelompok orang di Antartika. Terlihat mereka menggunakan kendaraan salju untuk mengarungi padang es yang luas, hingga mereka menemukan sebuah signal yang dirasa sudah sampai di spot tujuan mereka. Namun tiba-tiba es mulai runtuh dan kendaraan mereka pun terperosok masuk ke dalam celah es. Dan ketika mereka menyalakan lampu, terlihat benda yang besar seperti pesawat alien yang terkubur di bawah es, yang diperkirakan sudah ratusan ribu tahun lalu sudah berada di sana. Dan film The Thing pun dimulai. Kemudian Scan beralih kepada seorang wanita cantik dengan profesi sebagai ahli anatomi tubuh bernama Kate, dan terlihat ia sedang meneliti bangkai hewan. Lalu ia didatangi oleh temannya yang bernama Adam. Ia membawa bosnya untuk berbicara dengan Kate, bahwasanya ia ingin menawari Kate untuk bekerja di Antartika guna meneliti spesies baru yang mereka temukan di dalam es, dan diduga makhluk itu sudah ratusan ribu tahun lalu sudah berada di sana. Dan Kate pun setuju dan join bersama para ekspeditor tersebut. Singkat cerita, Kate pun terbang menuju stasiun penelitian yang di Antartika, dan benar saja semua orang terkagum-kagum dengan kecantikan dari Kate, apalagi setelah mengetahui profesi Kate akan sangat berguna di ekspedisi mereka nanti. Dan sampailah mereka di tempat tujuan. Tanpa basa-basi, mereka pun mulai menyiapkan kendaraan untuk pergi ke tempat penemuan itu berada. Beberapa jam di jalan, akhirnya mereka sampai. Kate diajak untuk masuk ke lorong es yang terhubung kepada sebuah ruangan yang luas di dalam es. Dan ia seketika terkejut melihat penampakan pesawat luar angkasa yang sangat besar. Dan sepertinya pesawat itu masih aktif dan kapanpun bisa saja menyala. Dan fokus mereka teralihkan kepada penemuan lainnya. Diduga makhluk di dalam pesawat itu pernah ada yang melarikan diri dan terperangkap di dalam es tebal dan membeku. Benar saja beberapa meter dalam pesawat mereka menemukan makhluk aneh yang membeku di dalam es. Lalu tugas Kate memprediksi jika makhluk ini diangkat, maka sekiranya akan memakan waktu seharian. Maka mereka pun memutuskan untuk pulang lebih dahulu dan beristirahat sambil berkenalan dengan anggota lainnya. Singkat cerita, di keesokan harinya pengangkatan pun dimulai dan berhasil. Mereka membawa bongkahan es yang di dalamnya terdapat makhluk tak dikenal dan menempatkannya di gudang. Kemudian ketua tim di sana menyuruh anak buahnya untuk membuka esnya meski hanya sedikit dengan menggunakan bor paling kecil. Namun Kate mencegahnya dan bilang kita harus mengutamakan protokol sterilisasi. Kita tidak tahu kan makhluk apa ini. Namun ketua tim bersikeras menceramai Kate untuk tidak mendebatnya di depan anak buahnya. Lalu bor pun dilakukan secara perlahan hingga bor itu menyentuh permukaan dari makhluk itu dan mengambil sampel dagingnya. Singkat cerita, mereka pun berpesta melepas penat sekaligus merayakan penemuan makhluk langka yang diduga alien itu. Dan katanya kita akan mendapatkan penghargaan terbesar dalam sejarah setelah menemukan makhluk ini. Lalu diperlihatkan es yang mengurung makhluk ini yang kian mencair, dan mereka tak menyadarinya. Hingga salah satu dari anggota itu pun pergi mengecek ke arah gudang itu. Namun dirasa baik-baik saja. Ketika satu langkah ia meninggalkan gudang, tiba-tiba makhluk itu pun hidup dan keluar melewati atap. Seketika itu ia kaget dan melaporkan kejadian tersebut. Sontak semuanya kaget dan melihat ke gudang. Benar saja makhluk itu sudah menghilang. Semua sontak bersiaga dan si ketua tim menyarankan kepada semua untuk berhati-hati dan mencari makhluk itu yang mungkin masih berada di sekitar sini. Lalu tim pencari pun mulai dikerahkan. Hanya saja mereka tidak dibekali dengan senjata yang mumpuni, hanya membawa senter saja. Kemudian mereka menemukan seekor anjing yang dikurung pun sudah tiada dan banyak darah berceceran. Diperkirakan makhluk itu memakan anjing tersebut hingga ketika dua orang yang mencari menemukan sesuatu yang aneh di bawah kolong. Ketika mereka akan memeriksanya, tiba-tiba makhluk itu menyerang salah satu temannya dan memakannya. Temannya pun berteriak-teriak panik hingga ketika makhluk itu ditembak dengan handgun pun
makhluk itu pun mulai menerobos naik ke atas lalu berinisiatif mereka membakar gubuk itu beserta makhluk tersebut. Dan terlihat makhluk itu mati gosong. Singkat waktu mereka semua syok dan seakan tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ternyata makhluk itu sangat berbahaya sampai menewaskan satu dari anggotanya. Sampai otopsi pun dilakukan terhadap makhluk yang sudah memakan rekan mereka. Dibantu Kate selaku ahli anatomi tubuh, mereka mulai membuka isi perut dari makhluk itu yang mirip dengan kecoa raksasa. Dan terlihat teman mereka yang sudah tewas dan terbungkus lambung alien. Dan ketika dibuka, penampakan rupanya sangat aneh, seperti diolah sampai bening. Sampai-sampai tulangnya pun kelihatan. Hingga Kate menemukan bongkahan besi yang ada di alam perut makhluk itu. Ia bertanya kepada temannya apakah itu, dan katanya itu adalah pen besi untuk patah tulang. Dan memang temannya yang dimakan itu memiliki riwayat patah tulang dengan yang harus dipasang alat. Dan anehnya plat itu sudah berada di luar tangannya, sedangkan tangannya itu utuh tidak terekspos. Mereka semua pun keheranan. Singkat waktu, Kate pun mulai meneliti DNA dari makhluk itu. Terlihat ia pun terkaget dan heran melihat apa yang terjadi. Ternyata sel dari makhluk itu memakan sel dari tubuh korbannya dan menirunya. Intinya alien itu mengkopi sel dari korbannya. Sungguh aneh. Setelah itu Kate keluar dan melihat temannya yang lain sedang bersiap pergi untuk mengantarkan salah satu rekannya yang sakit akibat kejadian tadi. Mereka pergi dengan menggunakan helikopter untuk dibawa ke rumah sakit. Lalu Kate pergi ke toilet untuk mencuci muka. Namun tiba-tiba ia menemukan sebuah benda aneh yang berlumuran darah berceceran di lantai. Ternyata itu adalah sebuah tambalan gigi. Kate keheranan dan bertanya-tanya. Setelah ia mengecek dalam tempat mandi, ketika ia kaget melihat darah berceceran banyak sekali di lantai. Sontak ia pun lari keluar guna mencegah temannya untuk pergi. Sepertinya Kate mengerti akan sesuatu yang terjadi di tempat ini. Namun terlihat di dalam pesawat sesuatu yang mengerikan pun terjadi. Dan ternyata memang benar, makhluk itu pun bisa menduplikasi tubuh manusia. Pesawat itu pun kehilangan kendali dan jatuh di seberang gunung. Sungguh kejadian yang tak terduga. Semua kru yang ada di sana pun mencoba menghubungi lewat radio, namun tetap saja radio mati. Kate yang kembali mengecek ke kamar mandi guna meyakinkan teman-temannya pun menemukan bahwa noda darahnya tadi sudah hilang. Siapa yang sudah membersihkannya? Hal itu membuat Kate semakin khawatir. Kemudian Kate pun menginformasikan apa yang ia temukan dan apa yang sudah terjadi di tempat ini. Ia mengatakan bahwa sebenarnya makhluk itu belum mati. Makhluk itu bisa mengkopi tubuh manusia dan menyamar. Sama seperti sel yang ia temukan di mikroskop, juga tambalan gigi yang ia temukan menandakan alien itu sudah mengkopi salah satu dari mereka. Karena makhluk itu tidak bisa mengkopi benda anorganik sehingga akan dimuntahkan. Mendengar hal itu semua orang menjadi gelisah. Bisa saja salah satu dari mereka adalah alien. Lalu semua bubar dan Kate pun diajak ngobrol sama salah satu perempuan di sana. Bahwasanya ia melihat temannya yang lain berkelakuan aneh. Keluar dari kamar mandi selepas insiden helikopter tadi. Ia pikir dialah yang membersihkan darah di toilet dan mungkin saja ia adalah alien, kata si perempuan itu. Kate pun mulai waspada. Dia pun membawa peralatan yang dibutuhkan di gudang diantar oleh si perempuan tadi. Hingga ternyata perempuan itulah yang sebenarnya sudah dikopi oleh alien. Ia pun berubah di belakang Kate dan akan memangsanya. Hingga salah satu temannya kembali menjadi korban dari keganasan alien itu. Kemudian makhluk itu pun dibakar menggunakan api dan gosong. Suasana kian mencekam, apalagi sudah terbukti makhluk itu bisa mengkopi orang. Mereka pun memperketat pengamanan juga dengan
jangan terlalu percaya satu sama lain sebelum menjalankan tes. Juga mereka tidak bisa pergi dari tempat ini karena berbahaya. Jika sampai makhluk ini pergi ke kota, maka akan terjadi peperangan yang parah. Jadi mereka melakukan karantina diri sendiri sampai tes benar-benar menjawab semuanya.